Saya ucapkan shalom kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada kita di channel YouTube ini bersama dengan saya, Dr. Iksantoro. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita yang sudah dengan sangat sabar menunggu video-video dari saya. Dan saya mohon maaf juga karena baru kali ini bisa membuat video kembali oleh karena kesibukan pekerjaan pelayanan di kantor, yaitu di STT Berita Hidup. Dan kebetulan 1 tahun belakangan ini Tuhan mengaruniakan kami seorang baby kecil. Dan kiranya video yang akan Bapak Ibu saksikan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Selamat menonton, saya ucapkan kepada kita semua. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan mencoba untuk sharing pada video kali ini tentang cara mudah membuat khotbah seri yang keempat. Dan pada video kali ini saya akan mencoba sharing kepada kita tentang bagaimana toh caranya menjelaskan atau mengembangkan garis besar khotbah yang sudah kita susun. Nah, bagaimana caranya? Video ini saya buat karena juga ada pertanyaan di channel YouTube saya ini dari Murdin Lawolo yang menyampaikan pertanyaan, bagaimana cara menjelaskan garis besar khotbah itu? Nah, sehingga saya buatkan tutorial dan semoga ini bisa menjawab dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa struktur khotbah yang sudah saya sampaikan di video-video yang lain itu seperti ini. Nah, saya sudah jelaskan tentang ini. Nah, ini struktur khotbah yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Nah, bagi kita yang belum menonton video-video saya, ada baiknya kalau kita nonton video-video saya sebelumnya, karena jika tidak, mungkin tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, nanti bisa dilihat di Iksantoro Channel, cara mudah membuat khotbah 1 dari tema hingga garis besar, itu linknya ada di deskripsi video ini. Yang berikutnya, cara mudah membuat khotbah seri 2, tip membuat pendahuluan ilustrasi penerapan penutup khotbah yang baik. Linknya juga bisa dilihat di deskripsi ini. Dan yang ketiga, cara mudah membuat khotbah seri 3, membuat khotbah lengkap secara praktis. Nah, semua sudah saya bahas nih di sini. Mulai dari bagaimana cara membuat garis besar, bagaimana membuat pendahuluan, termasuk semuanya ini ya. Ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silahkan ditonton. Dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana toh caranya menjelaskan atau menjabarkan atau mengembangkan garis besar khotbah yang kita sudah buat itu. Gitu ya. Nah, memberi penjelasan atau mengembangkan garis besar khotbah itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, jelaskan alur narasinya. Nah, kalau kita belajar di kelas hermeneutika ini, biasanya ini disebut dengan istilah analisis konteks. Nah, nanti saya akan berikan contoh ya bagaimana sih menjelaskan alur narasi itu. Lalu yang berikutnya, jelaskan dengan kata-kata kunci yang mendukung garis besar. Kalau di kelas hermeneutika, ilmu tafsir itu ya, itu dikenal dengan istilah analisis literal atau analisis leksikal dan analisis gramatikal. Nah, nanti saya juga akan berikan contoh apa yang dimaksud dengan menjelaskan kata-kata kunci yang mendukung garis besar ini. Lalu, memberi penjelasan atau mengembangkan garis besar khotbah itu juga setelah dijelaskan garis besarnya, lalu diberikan ilustrasi dan tentu saja setiap garis besar itu harus ada penerapannya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana cara menjelaskan alur narasinya. Nah, ini contohnya. Nah, contoh yang saya buat ini ada di video cara mudah membuat khotbah seri 3. Kenapa saya ambil contoh ini? Supaya kita tidak bingung. Jadi penjelasannya sudah saya berikan. Nah, saya tinggal menjelaskan, oh caranya mengembangkan garis besar itu dengan cara ini. Nah, contohnya sudah ada di cara mudah membuat khotbah saya yang seri yang ketiga. Nah, misalnya ada contoh
Teksnya itu diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Temanya mengubah masalah menjadi berkat. KT itu kalimat tanya, bagaimana langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat. Kalimat peraliannya, langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat menurut Lukas 5 ayat 1 sampai 11 adalah sebagai berikut. Nah, garis besar khotbah saya, yang pertama hadirkan Yesus, yang kedua taati firman-Nya, dan yang ketiga terapkan prinsip diberkati untuk memberkati. Nah, saya akan jelaskan ya sesuai dengan penjelasan saya di atas. Garis besar yang pertama, hadirkan Yesus. Bagaimana cara mengembangkan garis besar ini atau cara menjelaskannya? Nah, penjelasannya ini penjelasan alur narasi. Jadi bagi kita yang mungkin tidak pernah tidak pernah belajar di sekolah teologi, nah kita bisa pilih cara ini menjelaskan khotbahnya dengan menjelaskan alur narasi atau alur cerita dalam teks yang akan kita khotbahkan atau yang mau kita khotbahkan. Nah, misalnya ini, hadirkan Yesus ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 5. Nah, penjelasannya ya dijelaskan aja alur narasinya atau alur ceritanya gimana. Nah, penjelasannya gini. Telah semalaman suntuk Simon dan kawan-kawannya bekerja keras untuk menangkap ikan, namun tak satu pun mereka dapatkan. Tak satu pun ikan mereka dapatkan. Ini adalah masalah besar sebagai seorang nelayan karena telah bekerja semalaman dan pulang tanpa membawa ikan. Mereka membasuh dan membereskan jalannya, ayat 2, mungkin mereka akan segera pulang ke rumah. Pada saat itulah Yesus datang di tengah-tengah mereka. Kedatangan Yesus membawa berkah bagi mereka. Masalah mereka terselesaikan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang saya maksud. Jelaskan saja alur narasinya. Ini tentang hadirkan Yesus, jelaskan saja alur narasinya. Nah, setelah dijelaskan, dikasih ilustrasi. Apakah saudara pernah mendengar Sinterklas? Menurut kepercayaan bahwa dia selalu datang membawa berkat. Yesus lebih dari Sinterklas. Nah, setelah itu dikasih penerapan. Bukankah Yesus ada dalam hidupmu? Artinya dia hadir setiap saat dalam hidupmu. Ia pasti menolongmu. Nah, begitu caranya mengembangkan garis besar yang pertama dengan menjelaskan alur narasi atau cerita dalam teks itu. Nah, garis besar kedua juga sama. Taati firman-Nya. Jelaskan saja alur narasinya. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tidak usah baca satu persatu karena lihat saja nanti di cara mudah membuat khotbah seri yang ketiga. Jadi jelaskan saja alur narasinya yang mendukung garis besar ini. Lalu dikasih ilustrasi dan dikasih penerapan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga juga sama, terapkan prinsip diberkati untuk memberkati. Ya jelaskan saja alur narasi yang ada hubungannya dengan garis besar ini. Nah, Simon bukanlah seorang yang egois. Pada saat ia mendapatkan berkat, ia sadar bahwa semua yang ia dapat karena kehadiran Yesus. Kan ada kaitannya dengan garis besar ini. Maka dalam ayat 7 diceritakan Simon memberi isyarat kepada teman-temannya yang lain supaya datang membantunya. Mereka itu datang lalu ia mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon tidak egois, dia mau berbagi dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, itu namanya terapkan prinsip diberkati untuk memberkati. Jadi ceritakan saja alur narasinya. Setelah itu dikasih ilustrasi seperti garis besar yang pertama dan kedua, lalu dikasih penerapan. Begitu ya Bapak Ibu ya cara menjelaskan atau mengembangkan garis besar khotbah itu. Nah, ini cara yang kedua. Tadi kan cara pertama jelaskan alur narasinya. Nah, cara kedua jelaskan dengan kata-kata kunci yang mendukung garis besar itu, yang dikenal dengan istilah analisis literal atau leksikal dan gramatikal. Nah, ini bagi kita yang tidak sekolah teologi mungkin akan kesulitan. Nah, bisa pilih cara yang pertama, jelaskan saja alur narasinya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya kasih contoh bagaimana cara menjelaskan kata-kata kunci yang mendukung garis besar. Nah, jadi pilih saja kata-kata, tidak usah semua kata dijelaskan, pilih kata yang mendukung garis besar. Itu kata kuncinya. Nah, misalnya teks kita diambil dari Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Temanya hamba Tuhan adalah panggilan istimewa. Kalimat tanyanya, apakah yang menjadi alasan bahwa hamba Tuhan adalah panggilan istimewa? Kalimat peralihan, alasan bahwa hamba Tuhan adalah panggilan istimewa menurut Galatia 1 ayat 1 sampai 5 adalah sebagai berikut. Garis besarnya yang pertama, panggilannya bukan karena manusia. Yang kedua, panggilannya bukan melalui manusia. Dan yang ketiga, panggilannya karena Allah. Nah, bagaimana cara mengembangkan garis besar ini? Nah, ini contohnya ya. Nah,
Nah, ini agak panjang nih penjelasannya. Nah, pada contoh yang kedua ini saya mencoba mengembangkan garis besar dengan menjelaskan kata-kata kunci yang mendukung garis besar ini. Nah, langsung saja ya di paragraf ini ya. Dalam ayat 1a, nah ini ya, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia. Panggilan Paulus bukan karena manusia. Nah, ini bahasa Yunaninya nih, ok apo antropon. Presuposisi Yunani apo biasanya diartikan dari. Ini menunjukkan asal atau datangnya panggilan Paulus sebagai rasul bukan dari pihak manusia. Nah, jadi saya menjelaskan kata kunci yang mendukung garis besar ini. Nah, ini caranya seperti ini. Lalu setelah dijelaskan Bapak Ibu, sama seperti tadi, dikasih ilustrasi, lalu dikasih penerapan. Garis besar kedua gimana? Ya sama. Kita cari kata kunci yang mendukung garis besar ini. Panggilannya bukan karena manusia. Nah, dalam frasa ayat 1b dikatakan juga bukan oleh seorang manusia. Panggilan Paulus juga bukan oleh manusia. Ode dia antropo. Nah, preposisi dia yang digunakan dengan kasus genitif antropoi menunjukkan bahwa datangnya kerasulan Paulus bukan melalui manusia. Jadi kerasulan Paulus diperoleh bukan melalui sidang rasul-rasul di Yerusalem, bukan oleh sidang-sidang itu rasul Paulus ditetapkan sebagai rasul. Kristus sendiri yang mengangkat Paulus secara langsung menjadi rasul. Saya pilih kata ini kan, atau frasa ini ya berarti ya, yang mendukung garis besar ini. Nah, begitu caranya. Lalu dikasih ilustrasi, dikasih penerapan. Yang ketiga juga sama Bapak Ibu. Pilih saja kata yang mendukung garis besar ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Setelah dipilih kata lalu jelaskan, lalu dikasih ilustrasi dan dikasih penerapan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu caranya bagaimana menjelaskan dan mengembangkan ya garis besar khotbah itu. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati.